Salam damai sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Kembali saya melanjutkan pembahasan mengenai keselamatan. Keselamatan adalah anugerah dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Keselamatan karena kita berada dalam penghukuman. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ketika Tuhan mengajarkan kebenaran kepada Nikodemus, Tuhan menyatakan apa sesungguhnya yang perlu saudara dan saya ketahui. Di dalam Injil Yohanes pasal 3, Tuhan berbicara mengajarkan kebenaran kepada Nikodemus. Nikodemus yang datang malam-malam dengan bertanya, apakah engkau rabi? Karena kalau rabi, engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Di dalam Yohanes pasal 3, ayat yang 16 sampai 21 menjadi klimaks pengajaran Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, Allah, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini pengajaran yang sangat mendalam, mendasar, dan berasal dari Tuhan untuk Nikodemus dan untuk saya dan saudara yang menantikan keselamatan, karena saya dan saudara berada di dalam penghukuman karena orang berdosa. Dan di sini Allah dengan kasih-Nya mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang perlu untuk kita ketahui bahwa anak Allah dikaruniakan bagi kita. Ini bukan permintaan manusia yang berdosa. Ini bukan sesuatu yang dicapai oleh kita manusia yang berdosa. Tetapi kasih karunia dari Allah. Ketika Allah menyatakan ini, dan Tuhan Yesus mengajarkan ini kepada Nikodemus yang ditulis oleh Rasul Yohanes berdasarkan inspirasi pengilhaman dari Roh Kudus untuk ditulis, maka kita mengetahui bahwa anak Allah yang tunggal dikaruniakan untuk kita supaya ada kehidupan, sehingga kita, saya dan saudara yang percaya tidak binasa. Mengapa saya dan saudara binasa? Karena saya dan saudara orang yang sudah berdosa, upah dosa adalah kematian. Apa yang dikaruniakan Allah melalui anaknya, Tuhan Yesus Kristus, yaitu hidup yang kekal. Di ayat 17 diulangi lagi. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Ini penegasan yang lebih mendalam lagi. Tuhan Yesus mengajarkan ini kepada Nikodemus, untuk saya dan untuk saudara, bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, ke tempat di mana manusia berada, di bumi ini. Dan pengutusannya itu menjadi manusia, inkarnasi, untuk menyelamatkan umatnya. Ini hal yang paling penting dan yang paling berguna dan yang bersifat kekal. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Jadi kalau saudara dan saya percaya kepada anak Allah yang inkarnasi, yang menjadi manusia, hidup di antara manusia, menyerahkan nyawanya, dan mati di atas kayu salib, menggantikan saya dan saudara, bangkit dari kematian pada hari ketiga, dan setelah 40 hari mengajarkan kembali tentang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, sudah ada di antaramu, dan akan segera datang, dan ia naik dan menyatakan kemuliaannya pada kedatangannya kembali. Di sini jelas sekali memberikan penegasan, penekanan kepada kita. Barang siapa percaya kepada anak Allah, Yesus Kristus, ia tidak akan dihukum. Saya dan saudara cepat atau lambat akan meninggal dunia. Saya dan saudara cepat atau lambat akan
dikuburkan tubuh ini, dan kemudian roh kembali kepada Tuhan Allah Pencipta. Pada waktunya, di akhir zaman, pada waktu kedatangannya, saya dan saudara akan berhadapan dengan takhta pengadilan. Dan siapa yang tidak percaya, sejak dia lahir sampai kematiannya, orang tersebut berada dalam penghukuman kekal. Tetapi saya dan saudara yang percaya kepada Yesus Kristus akan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa tidak percaya, orang itu, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi bagi saudara dan saya yang tidak percaya, ada dalam penghukuman. Namun, karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia-Nya, dan pekerjaan Roh Kudus, saya dan saudara yang percaya tidak berada dalam penghukuman dan tidak akan mengalami penghukuman. Apa penghukumannya? Selama orang itu masih hidup di bumi ini, selama orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang inkarnasi, yang menderita, yang mati di atas kayu salib, yang bangkit, dan yang menyatakan kuasa kehendaknya, dan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang kembali, apa yang dinyatakan Tuhan penghukumannya atas mereka yang tidak percaya, yang masih hidup saat ini? Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi, setiap orang yang berada dalam penghukuman pasti tidak akan menyukai terang. Siapakah terang itu? Tuhan Yesus Kristus. Akulah terang dunia. Dan berada dalam kegelapan, berada di dalam penghukuman, sukanya kegelapan, sukanya perbuatan jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang. Jadi siapapun yang membenci Yesus Kristus, membenci kebenarannya, membenci firman-Nya, dia sudah berbuat jahat. Siapapun yang melakukan kebencian terhadap Kristus, tentu kepada umat-Nya juga, maka orang tersebut sedang berbuat jahat dan tidak datang kepada Kristus. Dia akan membelakangi, memberontak, bahkan menghina, melecehkan, merendahkan. Orang tersebut sedang berada dalam kegelapan. Supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Jadi menutupi kejahatan dengan kejahatan, membenci Kristus dengan kejahatannya. Ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi di sini saudara, ketika Tuhan dijumpai oleh Nikodemus dan mengajarkan Nikodemus akan keselamatan, Nikodemus menerima dan mengaminkan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah di dalam terang Kristus? Atau saudara masih di dalam kegelapan dan membenci Kristus serta umat-Nya? Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat 30, Yohanes pasal yang ke-5, siapakah Yesus Kristus? Demikian firman Tuhan di ayat yang ke-19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa yang mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi anak menyelamatkan kita, orang percaya, dan menghukum orang yang tidak percaya dengan kebinasaan. Karena demikianlah kehendak dari Allah. Nah, saya melanjutkan kembali pembahasan mengenai tahapan atau urutan keselamatan. Kalau kita membaca dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma, kita membacanya perlahan. Pasal yang kita baca di dalam pasal 8, surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8. Lalu kita perhatikan topiknya, pembahasannya mengenai keselamatan, dan kita perhatikan di dalam bagian yang penting ini. Khususnya saya akan bacakan untuk saudara. Roma pasal 8 di dalam ayat yang ke-8, 9,
dan ayat 10. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi memang kita yang masih hidup ini, yang percaya akan anugerah Allah, akan kasih karunia-Nya di dalam dan melalui Yesus Kristus, tubuh ini akan mati, akan terpisah dari roh, tetapi roh kita mengalami hidup dan kehidupan dan pada waktunya bangkit dan mendapatkan hidup kekal, mengenakan tubuh kemuliaan. Bagian ini penting untuk saya dan saudara memperhatikan dan mencermatinya untuk kita dapat renungkan. Mari kita perhatikan lagi pembelajaran berikutnya. Di dalam Efesus pasal yang kedua, saya bacakan untuk kita sekalian, saudara bisa menelusurinya. Surat kepada jemaat di Efesus, pasal 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Saya, saudara, sudah mati karena keberdosaan. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Sampai di sini kita mengaku menyadari bahwa saya orang berdosa berada dalam penghukuman dan pasti binasa. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, itulah yang telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi persis seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Nikodemus, demikian juga Rasul Paulus menyatakan ini kepada jemaat di Efesus. Kamu diselamatkan oleh kasih karunia. Jadi bukan oleh perbuatan dan kemampuan diri sendiri. Di ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ayat 6 ini perlu saya dan saudara garis bawahi, renungkan, yakini, imani, karena ini firman Tuhan. Dinyatakan bahwa dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ini bukan mudah-mudahan. Jadi keselamatan itu bukan mudah-mudahan, tetapi kepastian. Kamu diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kita akan menikmati hidup yang berlimpah-limpah. Mungkin saya dan saudara dalam kondisi, dalam situasi tidak hidup limpah sekarang. Ya, kalaupun kita kaya, kalaupun kita punya ini dan itu, pada akhirnya semua akan ditinggalkan, fana. Tetapi nanti, kalau saya dan saudara tetap setia dalam kesetiaan Tuhan, menikmati hidup di dalam Tuhan, dan memuliakan Tuhan, kita akan terus untuk selama-lamanya menikmati kelimpahan kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab, mengapa demikian? Mengapa kita akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu. Ini penting, dan ini sejalan seperti yang dituliskan oleh Rasul Yohanes kepada murid-muridnya ketika mengajarkan tentang hal yang penting berkaitan dengan pokok anggur. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 dituliskan di dalam ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi kalau saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya dan sungguh-sungguh percaya, itu bukan pilihan kita.
Kalaupun andai kata pun kita mengatakan bahwa oh iya, saya lahir dalam keluarga Kristen, kakek, nenek, buyut saya Kristen, lalu saya punya orang tua Kristen, dibawa kepada Tuhan melalui gerejanya, dan tentu saya bersyukur untuk itu. Tetapi saya dan saudara bisa percaya kepada Tuhan Yesus itu karena Tuhan yang memilih kita. Jadi kalau kita melihat dunia menawarkan apa dan bagaimana, dunia menawarkan beragam banyak kepercayaan keagamaan. Aku memilih Tuhan yang ini dan bukan yang itu. Aku memilih yang itu agamaku dan yang ini bukan. Pasti ada keinginan memilih. Tetapi persoalannya, keselamatan itu bukan pilihan kita. Kita tidak mampu total dan tidak mungkin mau memilih ke sana karena kita sudah dalam penghukuman. Yang memberikan saya, saudara yang percaya bisa untuk itu karena Tuhan Yesuslah yang memilih. Kapan pilihan itu? Pilihan itu sebelum segala sesuatu ada dan diciptakan. Di dalam Efesus pasal yang pertama diberikan kepada kita pengajarannya. Demikian di ayat yang keempat. Di dalam surat Efesus pasal 1 ayat keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa yang memilih murid-muridnya itu adalah dirinya. Dan itu adalah aktualisasi dari apa yang telah ditetapkan di dalam kekekalan sebelum segala sesuatu ada. Di dalam surat Efesus ini pasal yang pertama ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau saya percaya kepada Kristus dan mengakui Dia adalah Tuhanku, Juru Selamatku, Penebusku, itu karena anugerah, dan itu bisa diakui dengan mulut, dan percaya dalam hati, menjadi orang Kristen, pengikut Yesus Kristus, itu adalah pilihan Tuhan. Jadi ini hal yang paling penting dan yang paling berguna. Agama biasanya saya memilih ini dan itu, tidak. Pilihan saya dan saudara itu sia-sia dan hampa, dan akan lenyap. Tetapi Tuhan Allah telah menetapkan siapa yang dipilih diselamatkan. Bagi orang yang tidak percaya, dia sedang berada dalam kegelapan, pasti akan binasa untuk selamanya. Di ayat 5 saya teruskan membacanya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi, pilihan itu berdasarkan kasih-Nya, berdasarkan kemurahannya, berdasarkan belas kasihannya. Saya diselamatkan bukan karena, oh saya sudah beragama Kristen. Bukan. Oh saya karena sudah ikut ritual ini dan itu, tidak. Atau saya tinggalkan kepercayaan ini, saya berbuat baik. Tidak. Saya diselamatkan karena Tuhan telah menetapkan, memilihnya, mengaruniakannya, memberi hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Saudara, bagian penting ini perlu untuk direnungkan supaya bagi saya dan saudara yang percaya makin yakin, makin teguh, makin sadar betapa limpahnya, betapa mulianya keselamatan yang dikaruniakan bagi orang-orang percaya. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, itu akan menjadi batu sandungan, bahkan menjadi kebodohan. Karena dianggap sesuatu yang tak mungkin, mustahil, pastilah usaha saya sendiri, dan sebagainya. Tetapi tidak demikian. Alkitab adalah firman Tuhan yang memberikan pengajaran yang sejati. Karena di luar Alkitab bukanlah firman Tuhan. Karena di luar Alkitab bukanlah wahyu yang datangnya dari Allah. Itu sebabnya bagi siapa saja yang sungguh mendapatkan panggilannya, itu akan menerima hidup yang kekal. Saya akan lanjutkan pemahaman seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya dari surat Paulus kepada Roma kembali di dalam Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jelas sekali 3 tempat, Yohanes, Efesus, Roma. Allah yang memilih, Tuhan yang memilih. Jadi bukan pilihan saya dan saudara menjadi orang Kristen. Kalau saudara belum menjadi orang Kristen, belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada 2 kemungkinan. Pertama, saudara memang bukan orang pilihan. Diciptakan Tuhan, dipelihara Tuhan, tapi sampai meninggal, dia hidup dalam kegelapan. Bukan orang pilihan.
Tetapi yang kedua, kemungkinan yang kedua ini banyak terjadi, yaitu saudara berada di dalam keadaan tidak tahu, tidak mengerti, atau menunda, bahkan sementara menolak. Sementara mempercayai bulan, bintang, matahari, pohon, ciptaan yang lain. Sementara mempercayai cerita-cerita isapan jempol saja, tetapi sebenarnya itu yang terjadi. Dan kalau dua hal ini, yang kedua ini yaitu sementara dia berada di dalam kesesatan, menyembah berhala, berada dalam komunitas orang-orang kafir, maka orang-orang tersebut pada waktunya akan dipanggil, karena dia orang pilihan. Jadi kita sebagai sesama manusia tidak mungkin tahu siapa ya orang pilihan, siapa yang tidak. Itu sebabnya perlu diberitakan kabar baik, memberikan keyakinan, menguji kepastian orang tersebut orang pilihan atau bukan. Mungkin ribuan kali mendengar berita Injil baru terima Tuhan Yesus. Mungkin baru satu kali mendengar berita kabar baik dari Allah baru terima Tuhan Yesus. Ada beragam cara. Jadi di sini dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya ia, anaknya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Jadi, effective calling, Allah memanggil orang berdosa untuk kembali kepadanya, itu anugerah. Ketika saya dan saudara bisa merespon, ya di sini Tuhan, aku mau terima Engkau. Itu respon itu sendiri karena anugerah. Jadi anugerah yang mendahului respon kita, anugerah yang mendahului perkataan kita, ya di sini Tuhan aku mau percaya kepadamu, itu anugerah. Jadi from grace to grace, anugerah saya, anugerah Allah yang turun bagi saya, lalu saya bisa merespon, lalu saya menerima panggilan itu from grace to grace. Allah yang beranugerah, yang mendahului respon saya untuk menikmati anugerah, dan itu membuat saya sungguh-sungguh bisa percaya. Jadi saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita menyadari betapa saya bisa dengan pengakuan iman yang benar menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu anugerah. Di ayat yang ke-30 ini, dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka itu dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya mereka juga dibenarkan. Dibenarkan saudara. Bagaimana saya bisa dibenarkan ya? Kok bisa saya dibenarkan? Bukankah saya orang berdosa, begitu jahat, pernah berbohong, pernah mencuri, pernah berkelahi, pernah melakukan hal yang terburuk, dan melakukan hal-hal yang tidak beres. Baik kepada Tuhan, kepada diri, kepada sesama, dalam lingkungan. Pokoknya sudah tidak pantas, tidak layak, tidak boleh ini diterima. Tetapi karena kasih karunia, Tuhan memanggil saya, memanggil saudara untuk percaya, untuk menerima keselamatan, dan dibenarkan. Ketika kita percaya dan dibenarkan, itulah kelahiran baru. Dan kita menikmati kehidupan yang baru. Dibenarkan itu artinya apa ya? Artinya seluruh dosa kita diampuni. Dosa dahulu, sekarang, dan akan datang. Mungkinkah kita tidak berdosa lagi selama di muka bumi setelah percaya kepada Yesus Kristus? Tidak. Kita masih mungkin berbuat dosa, tapi tidak hidup di dalam keberdosaan. Kedagingan kita, kuasa gelap, roh-roh jahat, keduniawian, itu dapat saja membuat kita terpeleset, bahkan berdosa lagi. Tetapi kita tidak hidup di dalam dosa, tidak mau hidup di dalam kejahatan, dan kita mengalami perubahan hidup terus-menerus. Dan di sanalah saya dan saudara bisa merasakan hidup dibenarkan. Siapa yang membenarkan? Perbuatan saya? Tidak. Perbuatan orang lain? Tidak. Doa-doa dari orang-orang suci? Tidak. Yang membenarkan adalah Allah, dan pembenaran itu karena di dalam kebenaran Kristus. Jadi seluruh kebenaran Kristus diimputasikan, diterapkan, diletakkan, dinyatakan kepada kita, dan seluruh keberdosaan kita kepada Kristus di atas kayu salib. Jadi ketika 2000 tahun lalu, kira-kira, Tuhan Yesus yang menyerahkan nyawanya mati bagi kita, ketika itu juga dengan iman, seluruh keberdosaan umatnya, baik sebelum inkarnasinya, maupun sesudah inkarnasinya, dari zaman Adam sampai akhir zaman, orang-orang yang berbuat dosa, melalui kematian Kristus, semua dosanya diampuni. Itulah pembenaran. Jadi pembenaran itu memberikan kepada kita status yang baru. Bukan lagi musuh Allah, bukan lagi kita bermusuhan dengan Allah, tapi kita anak-anaknya. Itu sebabnya orang Kristen memanggil Allah dengan panggilan yang sangat dekat, sangat intim, sangat karib, yaitu Bapa di surga.
Ada banyak orang memanggil ciptaannya beragam, dengan takut, khawatir, bimbang, nanti bagaimana kalau saya panggil salah. Tetapi di dalam dan melalui Yesus Kristus, saya dan saudara yang percaya memanggil Allah dengan panggilan Bapa di surga. Suatu relasi personal. Bapak kok bisa melahirkan? Mana mungkin Bapak melahirkan? Yang melahirkan adalah ibu. Lalu kalau Bapak melahirkan dan saya anaknya, kalau begitu itu maksudnya apa? Itu relasi. Relasi personal yang tidak bisa diganti oleh apapun dan siapapun. Berikutnya, dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya mereka itu juga yang dimuliakannya. Dimuliakan. Jadi, antara pembenaran sampai dimuliakan nanti pada waktunya, secara sempurna, paripurna kita akan mendapatkan kemuliaan. Menikmati hidup kekal selamanya. Di bumi ini sama-sama mengeluh. Setiap orang sama-sama mengeluh. Bahkan di dalam pasal 8 ini, ayat sebelumnya dikatakan di ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ayat 20-nya, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kefanaan, kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ya, kita sama-sama kesusah. Mau orang percaya, mau tidak orang percaya, kita mengalami kesusahan. Kesulitan itu dampak dosa. Mencari kerja susah, mendapatkan pengetahuan tidak mudah, begitu mudahnya emosi, marah, kesal, dan beragam hal yang memungkinkan kita memang tidak aman, tidak nyaman, tidak tenang hidup di dunia yang fana ini. Ada yang korupsi, ada yang menipu, ada yang palsu, semua kejahatan muncul dan tampil ke publik, apalagi di media sosial. Kalau begitu, bagaimana kita mendapatkan suatu kondisi keadaan yang sungguh mulia nanti di suatu hari kelak? Saya dan saudara akan mendapatkan kemuliaan yang datangnya dari Tuhan. Jadi, bagian keselamatan tidak berhenti pada ketetapan Allah, panggilan Allah, kelahiran baru, kemudian pertobatan, konversi dulu, pengakuan iman, pertobatan, lalu pembenaran. Nanti kita akan menikmati sampai kemuliaan. Antara kemuliaan yang kita berikan, yang kita nyatakan, supaya kita bisa mendapatkan bagian itu, maka kita percaya bahwa apa yang dinyatakan itu membuat kita semakin hari semakin bisa hidup hari lepas hari makin kudus. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita lihat bagaimana dari mulai dibenarkan sampai dimuliakan. Itu berarti startnya itu kita memulai hidup yang baru. Hidup yang baru, hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus di dalamku. Kristus di dalamku, dan kita menjadi ciptaan yang baru, bukan lagi yang lama. Jadi keselamatan itu anugerah, kita mengalami pembenaran, dan kita mengalami hidup yang baru. Jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, bagaimana kita mengalami ini, menyatakan ini, tentunya keselamatan yang datangnya dari Allah tidak bisa kita tolak. Memang ada orang yang berpikir demikian, kalau begitu saya menunggulah panggilan Tuhan. Ya, padahal tiap hari ada di zaman sekarang ini, saya dan saudara sudah sering mendengar berita Injil, sudah sering mendapatkan apa yang diajarkan di dalam Alkitab, dan bahkan kita bisa mencari berita, kabar berita baik itu dari entah itu internet, entah itu media sosial. Jadi panggilan itu jelas nyata, seperti Tuhan memanggil murid-muridnya, seperti Allah memanggil para nabinya dan mengutus memberitakan kabar baik. Pada saat Allah memanggil, panggilan itu di dalam konteks sejarah. Panggilan itu, keselamatan yang dikaruniakan itu dalam konteks sejarah. Kita sebagai makhluk sejarah. Tetapi bagaimana panggilan itu dapat bisa, kok saya yang dipanggil, kok saya yang mengalami pembenaran, yang lain tidak atau belum, karena Allah telah menetapkan. Jadi ini Allah menetapkan di luar ketentuan waktu sejarah kita. Allah menetapkan antara ketetapan Allah dan itu pada dirinya yang kekal, dan waktu perjumpaan itu, itulah kalau kita mau meyakini kebenaran Alkitab, ini yang disebut dengan anugerah yang diterima oleh orang Kristen. Jadi saudara, ini merupakan sesuatu yang sederhana sekali. Tidak perlu dipertentangkan, oh mana dulu nih, ketetapan Allah dulu atau
panggilan dulu dalam realitas. Pada diri Allah semuanya present. Pada pribadi Allah, pada keberadaannya, semuanya present. Tidak ada pada diri Allah dulu, sekarang, dan akan datang. Tetapi Tuhan Allah adalah Tuhan yang menciptakan ruang dan waktu. Tuhan Allah yang menempatkan manusia pada ruang dan waktu. Dan Tuhan Allah yang tak terbatas, dan Ia yang menciptakan keterbatasan. Ia masuk ke dalam keterbatasan itu, menyatakan ke siapa dirinya pada keterbatasan, dan yang terbatas ini, saya dan saudara, menerima apa yang tak terbatas di dalam keterbatasan kita. Jadi apa yang ditetapkan dan apa yang kita terima itu tidak bisa dipisahkan, dapat dibedakan. Kalau kita fokus hanya bicara tentang yang tak terbatas, itu sifatnya masih dalam konstruksi, dalam sebuah keberadaan yang kekal, dan kita tidak mungkin bisa tahu, bisa mengerti sepenuhnya seperti yang ada pada diri Allah. Kita hanya tahu dan mengerti sepenuhnya pada konteks sekarang ini, pada keberadaan sekarang ini, karena kita membaca firman yang diinspirasikan dan menjelaskan semuanya. Dan itu bicara keselamatan. Jadi kalau ada pembagian ini dan itu biasanya lebih banyak karena kitanya melihat dalam konteks kekinian kita, kemanusiaan kita, dan tentu keberadaan kita yang limpah dengan segala pengetahuan, pengalaman dari orang-orang dari zaman ke zaman. Tetapi kalau kita kembali merujuk dari apa yang tertulis di dalam Alkitab, jelas tadi saya jelaskan bahwa Allah telah menetapkan dan kita menerima dengan sadar, dan tentu proses pengertian dan pemahaman secara sadar ini memerlukan sebuah pembelajaran, pergumulan, perjuangan yang tidak mudah. Itu sebabnya ketika di dalam ayat yang ke-38, ayat 28, 29 dan 30, pasal 8, saya mau katakan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Ini kan di dalam hal ini yang disebut Allah telah menetapkan. Bagaimana penulis yang menjelaskan bahwa semua orang yang dipilihnya dari semula, bagaimana dia tahu ada orang yang dipilih dari semula? Berdasarkan apa? Tentu dalam konteks kehidupan, dalam konteks zaman itu, berdasarkan apa dia tahu bahwa ada orang yang dipilih dari semula? Berdasarkan pada realita bahwa ada orang yang memang menerima dan ada yang tidak menerima. Mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa. Jadi dipilih dari semula, ditentukannya dari semula untuk serupa. Lalu di ayat 30, mereka yang ditentukannya dari semula, mereka dipanggilnya. Jadi 3 kali dijelaskan tentang mereka yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula, dan ayat 30, mereka yang ditentukannya dari semula. Dan akhirnya dalam pengertian dipanggil. Jadi kata semula itu bukan dalam pengertian historis, tapi dalam pengertian kekekalan, eternity. Dan ketika bicara tentang panggilan, itu bicara historis. Tetapi historisitas dari panggilan saya dan saudara percaya kepada Kristus, dan Roh Kudus bekerja di dalam hati saya dan saudara, lalu mengakui dengan mulut percaya dalam hati, dalam keadaan saya seperti itu, di dalam historisitas saya, tetap tidak lepas dari apa yang diputuskan Allah di dalam kekekalan. Jadi tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain, karena keberadaan ruang waktu ada di dalam kedaulatan kekekalan. Ini lebih mendalam lagi bicara tentang keselamatan. Jadi kalau begitu, apakah orang yang diselamatkan karena sudah di dalam ketetapan Allah dan di dalam kehendaknya bisa hilang keselamatan itu? Jawabannya tidak bisa hilang. Keselamatan tidak bisa hilang. Kalau begitu, apakah kalau keselamatan tidak bisa hilang, kita yang dengan mulut mengaku percaya dan sungguh-sungguh lalu melakukan aktivitas kita ini mengerjakannya karena kita sudah diselamatkan, bebas berbuat dosa, bebas sesuka hati? Tidak. Kita diselamatkan untuk hidup kudus, untuk hidup serupa dengan Kristus sebagai tanggung jawab. Tidak hanya tanggung jawab dalam pengertian saya bersyukur sudah diselamatkan, ya harus berbuat baik, berbuat benar satu sisi, tapi saya diselamatkan karena memang Allah telah menetapkan, dan ketika Allah menetapkan saya diselamatkan, maka pada diri saya Allah bekerja, berkarya untuk hidup kudus,
hidup sungguh memuliakan Allah. Itu sebabnya orang Kristen yang sungguh-sungguh makin hari makin mengalami progressive sanctification. Ini bagian yang kedua. Bagian yang pertama saya sudah jelaskan tentang seutuhnya Allah berkarya dan tidak ada andil, tidak ada satu inisiatif pun dari manusia. Tetapi bagian kedua, karena saya dan saudara sudah mengalami keselamatan, menerima pembenaran, menerima anugerah, sekarang sejak kelahiran baru, sejak menikmati keselamatan, ada satu proses kehidupan kita makin serupa dengan Kristus. Artinya di sana ada tanggung jawab, ada kewajiban, ada sukacita untuk hidup makin hari makin kudus. Jadi ini namanya progressive sanctification. Jadi bukan saja saya dulu berdosa dan mencuri, dan sekarang saya tidak lagi mencuri, tidak hanya demikian, tetapi dulu saya berdosa, dulu mencuri, sekarang saya tidak hanya tidak mencuri, tapi saya harus bekerja keras, harus berbagi, kerja keras, kerja baik, kerja yang benar. Itu progresif, jadi kerja keras, kerja yang baik, kerja yang benar. Bagaimana bisa kerja keras, kerja yang baik, kerja yang benar? Berarti seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan seluruhnya mengasihi Tuhan. Itu progresif. Jadi akal budi kita mesti difungsikan. Kekuatan kita secara fisik mesti difungsikan. Dan semua panca indera kita maupun anggota tubuh kita, semuanya mesti difungsikan dengan baik, dengan benar, sehingga disitulah kita sedang mengalami progressive sanctification sampai kematian tiba. Ini adalah layer yang kedua. Tuhan Allah berkarya di dalam dan melalui kita, Roh Kudusnya bekerja di dalam dan melalui kita, Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus bekerja di dalam dan melalui kita, dan kita mengerjakan mandat Tuhan. Keselamatan itu akhirnya kita hidupi, kita kerjakan. Jadi keselamatan yang kita terima itu kita kerjakan sekarang bagi orang percaya. Bagi orang yang belum percaya, ya mereka masih dalam kegelapan dan masih belum hidup dalam terang. Sementara kita yang sudah diselamatkan mengerjakan keselamatan, lalu kemudian sampai akhirnya kita menerima hidup yang kekal selama-lamanya. Sekali lagi, ini hal yang penting. Dua hal. Yang pertama, monergisme. Itu sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Dan yang kedua, sinergis. Jadi ini adalah pemahaman pengajaran mengenai keselamatan. Bagaimana saya dan saudara, maukah saya dan saudara sungguh-sungguh hidup di dalam keselamatan dan mengerjakan keselamatan itu? Apa yang dinyatakan untuk mengerjakan keselamatan itu? Tentu ini hal yang penting untuk kita lakukan hal itu. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes kepada murid-muridnya dalam pasal yang ke-15. Tadi sudah saya bacakan kembali untuk kita sekalian, yaitu bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Menghasilkan buah. Jadi bagi saya dan saudara dalam mengerjakan keselamatan ialah menghasilkan buah, dan buah itu harus buah yang berkualitas, yang tetap konsisten, jadi tidak sembarangan. Lalu kalau kita baca seperti satu nada referensinya dari Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Melakukan pekerjaan yang baik seperti yang dikehendaki oleh Allah kepada kita. Kemudian kalau kita membaca lagi di dalam surat Yakobus pasal yang kedua, dikatakan demikian, dituliskan untuk kita. Jadi kamu lihat, ayat 24, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman, dan bukanlah demikian Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka, lalu melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi Yakobus senada dengan Paulus, dan Paulus senada dengan Yohanes, bahwa iman yang kita terima, kita orang yang dibenarkan, harusnya hidup berbuah, melakukan pekerjaan yang baik, dan perbuatan-perbuatan itu menunjukkan keimanan kita. Mari saudara, kerjakanlah keselamatanmu di dalam takut akan Tuhan.
Dan tentu kita punya kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Kita terus berkarya, optimalkan fungsi rasio kita, fungsi hati nurani kita, fungsi indrawi kita, fungsi anggota tubuh kita. Optimalkan semua itu di dalam pimpinan kuasa otoritas dari Allah, dan kita mengalami hidup yang berbuah. Kiranya pada pertemuan malam ini, saudara mendapat berkat dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin.